Ada di Sunny Village di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Siapa sangka di tempat seperti ini ada lab rahasia, pabrik narkoba rahasia di kawasan basement ini. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Ini adalah laboratorium ekstasi yang dikelola langsung oleh 3 warga negara asing asal Ukraina yang digerebek oleh polisi. Saya masuk ke sini, aroma cairan kimiawi begitu terasa. Anda bisa lihat ini. Ini adalah perangkat-perangkat yang disiapkan oleh para tersangka turis yang ada di kawasan ini, memodifikasi kawasan Rubana ataupun basement menjadi tempat untuk kemudian memproduksi mepedron alias bahan dasar pembuatan ekstasi. Ada beragam bahan dasar yang disiapkan di sini, cairan-cairan kimiawi, bahkan perangkat-perangkat yang juga dibawa di sini. Nah, ini dia namanya. Ini adalah jaringan Hidra Indonesia yang pada akhirnya dibekuk oleh Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri bekerjasama dengan Bea Cukai dan instansi lainnya. Ada hazmat di sini, bahkan ada masker babi di sini yang disiapkan, super lengkap yang disiapkan oleh jaringan internasional ini yang mengendalikan pabrik narkoba, pabrik ekstasi dari Indonesia. Kami dengar cairan mepedron yang diamankan lebih dari 520 kg. Bisa lihat. Saya ingin menunjukkan Anda kepada kawasan kedua. Ini dia laboratorium hidroponik kanabis alias ganja. Di sini. Ini dia mesin pencetaknya yang digunakan untuk mesin pencetak, masih bagian dari tadi. Ini adalah bagian mesin pencetak ekstasi, dan ini dia tampilannya seperti ini ketika dia sedang berbunga. Dan inilah dia, sobat saya Abraham Silaban, saya berdiri di kebun ganja hidroponik. Cairan kimia yang begitu terasa di sini, aromanya. Anda bisa lihat nih, ganja-ganja kering yang tentu saja sudah dipanen bunga-bunganya, yang memiliki nilai tertinggi dari tanaman ganja yang disebarluaskan dan disalahgunakan oleh penyebar ke para penggunanya. Super lengkap, Anda bisa lihat modifikasi 3 warga negara Ukraina ini yang sudah jadi tersangka. Bahkan sampai lampu UV, mereka menciptakan sinar matahari sendiri di kawasan Rubanah ini, di basement ini. Praktis kan memang untuk menumbuhkan tanaman butuh sinar matahari. Mereka membuat matahari sendiri. Bahkan dengan kapas ukur suhunya juga di sini. Bahkan ada pH meternya juga lengkap di sini. Nah. Dan yang terakhir, saya ingin tunjukkan kepada Anda ya. Gini ya Bang ya. Nah, ini adalah produk akhir dari ganja ya. Ganja yang diambil bunganya dan dikeringkan tentu saja untuk diperjualbelikan dengan cara yang tentu saja melanggar hukum di negara kita. Dan kalau Anda bisa lihat ya, di peti-peti penyimpanan ini adalah lemari pendingin. Di sini ada beberapa ganja-ganja kering yang sudah siap diedarkan melalui dark web alias melalui jaringan gelap, yang mana mereka menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency untuk transaksinya agar tidak terlacak. Bahkan Anda bisa juga lihat di sini banyak sekali. Ini bukan berarti hanya segini, ini hanya musiman. Bahkan ini yang terlihat saja. Saya ingin menunjukkan satu hal menarik ya. Izin ya Bang, sebentar ya Bang ya. Nah, ini adalah benih ganja yang bukan ganja lokal. Sekali lagi saya katakan, ini bukan benih ganja lokal. Ini benih ganja yang dibawa dari Rumania. Dan kalau kita lihat berapa alat-alat produksinya, termasuk di sini Anda bisa lihat. Alat-alat produksinya juga dibawa dari luar negeri, termasuk dari China. Tentu saja kita apresiasi bagaimana aparat yang bertindak untuk memastikan bahwa 2 tahun mereka beroperasi cukup sudah, dan dipastikan harus ditindak secara tegas. Tapi bagaimanapun pengembangan harus dilakukan, siapa-siapa jaringan yang terlibat, termasuk bagaimana bahan-bahan ini bisa sampai ke negeri kita, dan bagaimana turis-turis ini memanfaatkan visa mereka, kunjungan mereka menjadi bandar dan kampung narkoba di sini. Saya Abraham Silaban, saya terus
warahmatullahi wabarakatuh.